karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Firman pada pagi hari ini diambil dari 1 Samuel 17 ayat 47. Demikian bunyinya. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Timotius menjadi anak rohani dari Paulus. Luar biasa cara dari Paulus untuk mengajarkan iman yang benar, doktrin yang benar kepada Timotius. Dan kini Paulus mengatakan kepada Timotius supaya dia jangan malu bersaksi. Ternyata kesaksian itu menjadi kekuatan yang kita harus lakukan supaya orang-orang dapat menerima Kristus. Kenapa itu menjadi kekuatan? Karena ternyata kita sedang memberikan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kebutuhan umat manusia sebenarnya adalah keselamatan. Bagaimana mereka mengerti tentang keselamatan itu jika kita tidak memulainya dengan bersaksi? Tetapi sayangnya kesaksian yang terjadi belakangan ini adalah tentang kesaksian, kesehatan tubuh dan lain sebagainya. Tidak membahas tentang bagaimana Kristus itu. Kesaksian yang sesungguhnya adalah bagaimana saudara mampu menyatakan siapa itu Kristus dan mengapa dia harus menjadi manusia, mengapa dia harus menderita. Itu menjadi kesaksian yang sangat penting. Sehingga mereka akan mengerti, mereka akan beriman, mereka akan kembali kepada Allah yang menciptakan mereka. Saudara yang terkasih, ketika Paulus berkata, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, ia juga menambahkan, janganlah malu karena aku. Mengapa dia mengatakan janganlah malu karena aku? Karena dia adalah seorang hukuman yang dipenjara.
Jika engkau malu mengakui aku, engkau akan keliru tentang apa yang aku kerjakan. Aku ternyata terpenjara bukan karena aku melakukan tindakan yang tidak benar, tetapi karena aku sungguh-sungguh setia dalam doktrin yang benar. Apa yang disampaikan oleh Allah, itulah yang aku lakukan. Itulah yang aku beritakan. Sehingga mereka-mereka yang tidak dari Allah, mereka akan menolak aku. Mereka akan memenjarakan aku. Mereka akan menganiaya aku. Tetapi Paulus semakin memperkuat lagi apa yang disampaikan dalam teks kita. Melainkan, ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Ini adalah panggilan untuk kita, supaya kita juga ikut ambil bagian dalam penderitaan itu. Tidak mudah sebenarnya memberitakan firman Tuhan. Ada pergumulan yang besar yang dihadapi oleh hamba-hamba Tuhan. Kita melihat bagaimana Paulus luar biasa pontang-panting untuk menyampaikan firman Tuhan. Terkadang dia dikejar, terkadang dia disiksa, dia difitnah dan lain sebagainya. Itu adalah hal yang dihadapi oleh Rasul Paulus untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk menyampaikan Injil. Dan itu sepenuhnya adalah penderitaan. Tetapi mengapa dia bisa bertahan? Bahkan dia mampu mengakhiri pertarungan imannya dengan setia. Jawabannya adalah dia sungguh-sungguh mengasihi Allah dengan segenap hati, pikiran dan kekuatannya. Dia menunjukkan itu dalam pelayanannya. Mari saudaraku, tergerak dengan apa yang diserukan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, supaya kita juga ikut ambil bagian dalam kesaksian ini. Ikut ambil bagian dalam penderitaan ini. Karena apa yang saudara kerjakan tidak akan menjadi sia-sia, tetapi di sanalah Tuhan semakin dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih atas anugerah yang Kau beri kepada kami. Sungguh kami mengerti sekarang bahwa kami harus menjadi saksi-saksi Kristus di dunia ini. Dan kami juga tidak malu untuk mengaku Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tolong kami Bapa, supaya kami benar-benar dimampukan dan dikuatkan. Hanya Engkaulah pertolongan kami. Engkaulah Tuhan Juru Selamat kami. Engkau yang mampu menyatakan kemuliaan-Mu kepada kami. Terima Tuhan pujian dan doa kami dalam Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.